Assalamualaikum, halo semuanya, welcome to Sania Channel. Sebelumnya perkenalkan, saya Sania Afina Majid, AMDPI, peserta Latsar CPNS Angkatan 3 Kelompok 4 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan widya suaranya yaitu Bapak Dr. Andes Haji Gunawan MM. Video kali ini adalah tugas dari Bapak Gunawan yaitu Learning Journal dengan materi Manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari inferensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dasar hukum manajemen ASN ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, PP 11/2017 Jo PP 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dan yang ketiga, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K. PNS dan P3K sebagai pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kedudukan ASN yang pertama adalah pelaksanaan kebijakan publik, yang kedua adalah pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Kewajiban ASN yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Melaksanakan nilai dasar ASN, kode etik, dan kode perilaku ASN. Menjadi netralitas, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Hak ASN. Sebagai pegawai ASN, berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material atau non-material. Ruang lingkup manajemen ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yang pertama, perencanaan kebutuhan, kedua, pengadaan, ketiga, penguatan budaya kerja dan citra institusi, keempat, pengelolaan kinerja, kelima, pengembangan talenta dan karir, keenam, pengembangan kompetensi, 7, pemberian penghargaan dan pengakuan, dan yang terakhir yaitu pemberhentian. Perencanaan kebutuhan adalah berkaitan dengan analisis kebutuhan pegawai ASN, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk masa kini dan masa depan. Pengadaan, proses rekrutmen, seleksi, dan pengangkatan CPNS atau P3K. Penguatan budaya kerja dan citra institusi, seperti membangun budaya kerja yang positif, berintegritas, dan profesional, serta menjaga citra baik instansi. Pengelolaan kinerja, yaitu penilaian kinerja pegawai ASN untuk mengukur pencapaian, tujuan, dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Pengembangan kompetensi, seperti pelatihan dan pengembangan diri pegawai ASN untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Pengembangan talenta dan karir adalah manajemen talenta ASN untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempromosikan pegawai dengan potensi tinggi. Pengembangan karir bisa melalui promosi, rotasi, dan mutasi. Pemberian penghargaan dan pengakuan, yaitu sistem apresiasi dan penghargaan bagi pegawai ASN yang berprestasi. Yang terakhir yaitu pemberhentian, proses pengakhiran masa jabatan pegawai ASN baik karena pensiun, meninggal dunia, atau alasan lainnya.
Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik ASN adalah pedoman yang lebih umum mengenai prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN. Sedangkan kode perilaku ASN adalah mengatur tentang perilaku yang dapat diterima dan dilarang bagi seorang ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen dalam ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja individu, diterapkan secara adil dan wajar tanpa memandang latar belakang. Tujuan dari sistem merit yaitu untuk menciptakan pemerintahan yang profesional, efisien, dan transparan, serta memastikan ASN yang berkinerja baik mendapatkan kesempatan yang adil untuk berkembang. Selanjutnya tentang Smart ASN. Konsep yang mengacu pada ASN yang memiliki potensi digital, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Tujuan dari Smart ASN adalah untuk menciptakan ASN yang mampu memberikan pelayanan publik berkualitas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dasar hukum Smart ASN. Dasar hukum Smart ASN ada 6, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Yang kelima, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia atau SDI. Dan yang terakhir, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Ada 4 kompetensi literasi digital. Pertama, digital skills, kecakapan menggunakan media digital, yaitu memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan teknologi digital seperti perangkat keras dan perangkat lunak, internet, serta berbagai aplikasi untuk mengakses dan mengelola informasi. 2. Digital culture, budaya digital di mana pemahaman dan penggunaan teknologi untuk mengembangkan pemikiran kritis, kreatif, dan kemampuan berpartisipasi secara positif dalam budaya digital. 3. Digital ethics. Etika digital memiliki perilaku yang bertanggung jawab dan etis saat berinteraksi di dunia digital, termasuk cara berkomunikasi dan berbagi informasi secara bijak. 4. Digital safety, aman dalam menggunakan digital, yaitu memiliki kemampuan untuk melindungi data diri, perangkat, dan sistem dari ancaman siber, serta memahami risiko dan cara menghindarinya. Indikator utama Smart ASN ada 8. Pertama, integritas. Kedua, nasionalisme. Ketiga, profesionalisme. Keempat, berwawasan global. 5. Menguasai IT dan bahasa asing. 6. Berjiwa hospitality. 7. Berjiwa entrepreneurship. Dan yang terakhir, networking. Nasionalisme adalah ASN yang memiliki pemahaman kebangsaan yang kuat, ditandai dengan rasa cinta tanah air, pengabdian kepada bangsa dan negara, serta komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Profesionalisme, ASN dituntut untuk memiliki standar tinggi dalam memberikan pelayanan publik, serta
terus berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dan kinerjanya secara berkelanjutan. Berwawasan global. ASN harus memiliki kemampuan untuk melihat isu-isu global, memahami perkembangan dunia, dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di tingkat nasional maupun internasional. Berjiwa hospitality. ASN harus memiliki sikap ramah, santun, dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Menguasai IT dan bahasa asing. ASN perlu menguasai teknologi dan komunikasi atau TIK, serta memiliki kemampuan berbahasa asing untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Berjiwa entrepreneurship. ASN diharapkan memiliki jiwa kewirausahaan, yaitu kemampuan untuk berinovasi, berpikir kreatif, dan mampu menciptakan peluang baru dalam memberikan pelayanan publik. Memiliki jaringan yang luas atau networking. ASN perlu memiliki kemampuan membangun dan menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, untuk memperluas wawasan, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Sania Channel.